Bapak, Ibu, Saudara, selamat sore dan shalom. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti persoalan doa ketiga, menghayati sengsara Yesus, dengan judul Ibu Inilah Anakmu. Mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita dalam saat teduh. Dipersilahkan. Mari kita naikkan pujian karena kasih-Nya padaku untuk mengawali persoalan doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama mengikuti persoalan doa yang ketiga. Kiranya Engkau di tengah-tengah kami dan Roh Kudus menolong kami agar kami memahami apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan dari nyanyian Kidung Baru 122 bait 1 sampai dengan 3, Ku ingin berperangai. Dan manis budi
Bacaan untuk renungan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-26 dan 27 demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu, inilah anakmu. Apa yang terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu di doa ibuku? Sejenak marilah kita menyanyikan lagu itu sambil menghayati syair nyanyian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah Ibu, inilah anakmu. Kita tahu bahwa hati seorang ibu penuh dengan kelemah lembutan. Anak-anaknya boleh masuk ke dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika anak-anak dalam situasi senang, batin seorang ibu dipenuhi bunga-bunga kesukacitaan, bahkan kebahagiaan. Ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Tetapi saat putra-putrinya berada dalam situasi sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya untuk bersandar supaya jiwanya menjadi tenang. Ibu dengan setia akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sedang sakit, sedang ada pergumulan dan kesulitan, seorang ibu akan berkata demikian,
Seandainya ibu bisa mengambil dan memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, maka biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putri-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat dan menjaga serta memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Batin yang seperti itu juga yang ada dalam diri Maria, Ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, ia selalu menyertai dia. Sejak Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa dan disalibkan, Maria mengiring Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya terasa tersayat-sayat menyaksikan penderitaan Yesus. Dan luka sayatan dalam batin semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkan anak yang akan kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dari Lukas 1 ayat 35b. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui jalan salib? Kelembutan hati seorang Maria juga menjadi keteguhan dan kekuatan batinnya. Dalam suasana batin yang beraneka rasa, ia tegak berdiri di sekitar salib. Maria tidak sendiri. Ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar bagaimana perasaan bundanya. Dari salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu menunjukkan bahwa betapa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih, mewujudkan persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah anakmu. Perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok orang yang telah mengandung, merawat, dan menumbuhkan kehidupan. Dialah seorang ibu. Anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Dalam bahasa Jawa, ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Wujud bakti dilakukan oleh seorang anak melalui hidup yang bermartabat, supaya sebagai seorang anak bisa memuliakan orang tuanya. Inilah ibumu. Perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah-olah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Hati seorang ibu adalah hati penuh kelemah lembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putri-putrinya adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti, keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak lekang di sepanjang zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengenang perjalanan salib Tuhan Yesus di Bukit Kalvari.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, Allah yang selalu setia menyertai dan menolong kami hari demi hari. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami terima, yang menolong kami untuk memperbarui iman percaya kami, mengingatkan kami agar kami selalu meneladan cinta kasih Tuhan Yesus kepada Maria sebagai bundanya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada umatnya, untuk dapat menghadirkan kasih seorang ibu kepada anaknya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat berbakti kepada Allah sebagai syukur kami untuk karya keselamatan bagi kami orang berdosa. Kami mohon, tolonglah kami Tuhan sebagai seorang anak, agar dapat mengasihi dan berbakti kepada orang tua, agar bisa mikul dhuwur dan menem jero sebagai tanda cinta kami untuk kasih sayang dan pengorbanannya yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami sebagai anak dapat bertumbuh dengan sehat, bersekolah, dan bekerja. Dan sebagai orang tua, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi orang tua yang sabar, yang penuh kasih, yang membimbing anak dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa kita pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 34, Di Salib Yesus di Kalvari. Mari kita melanjutkan penghayatan sengsara Yesus dengan berpantang ataupun berpuasa ataupun berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.